Ada nih, kita sudah mulai nih. Silakan. Ya, Bang Dhani sudah ditemani oleh pengacaranya juga nih, ada Bang Ramdan Alamsyah. Baik, nggak apa-apa ya, kita langsung. Ya, nanti dipasang. Nih, Bang. Kita langsung kedatangan Bang Ahmad Dhani dan juga kita sudah tersambung dengan Farhad Abbas nih. Ya. Di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat. Baik. Mungkin bisa diatur tempat duduknya mungkin terlebih dahulu. Ini kenapa nih? Kok tadi agak macet atau apa nih Bang Dhani? Mungkin sebentar Bang Dhani bisa berdiri. Iya, macet di Pondok Indah ada pengerjaan jalan jadi agak macet. Oke. Mungkin harus berangkat dari rumahnya jam 3:30 pagi. Iya, mungkin. Baik, terima kasih sudah hadir dan terima kasih juga Bang Farhad yang sudah juga tersambung. Kami ingin melihat wajah Bang Farhad saat ini. Apakah memang sudah bisa kita perlihatkan kepada publik Bang Farhad Abbas? Saya ingin mendapatkan keterangan dari Anda Bang Farhad. Saya masih membaca, ngulik-ngulik lah sedikit begitu di media sosial bahwa 12 jam yang lalu, 6 jam yang lalu, Anda masih terus memberikan komentar begitu di Twitter, di media sosial terkait dengan kisruh ya antara Anda dengan Ahmad Dhani. Apa sih yang melatar belakangi Anda terus-menerus melakukan hal ini di media sosial, Bang Farhad? Iya, ya gini, peristiwa ini bukan seolah-olah atau tiba-tiba menghina atau mengecam. Tapi ingat 2 tahun lalu ada seorang ayah yang artis yang membiarkan anaknya bawa mobil hingga menewaskan 7 orang. 7 orang mati. Nah, dan udah ada proses hukum, anaknya dihukum untuk dikembalikan ke orang tuanya. Nah, kemudian dari 2008 saya masih jadi pengacara Mahia Ahmad. Sehingga mereka menggunakan pengacara yang namanya Ramdan itu, pengacara yang belum pernah disumpah atau dilantik. Mereka melakukan satu manuver-manuver, termasuk melaporkan saya ke Polda Metro Jaya hingga saat ini status saya sebagai tersangka. Dan itu saya ikuti, saya jalani, tapi saya anggap tidak adil karena manuver-manuver mereka, ya, cara mereka membuat opini itu lebih jahat daripada perbuatan kematian 7 korban mobil terbang itu. Termasuk ancaman yang dikemukakan oleh Ahmad Dhani, apabila saya tidak masuk penjara, maka dia akan memukul dan menghajar saya. Karena saya merasa saya adalah advokat yang memiliki hak imunitas, saya melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi karena Ahmad Dhani sudah menyerahkan kepada negara yang diwakili oleh Polda Metro Jaya saat ini, ya kita tunggu aja putusan hari ini sebentar jam 2 siang. Jadi seandainya majelis mengatakan bahwa proses ini di persidangan, belum tentu juga saya bersalah. Apabila majelis menganggap bahwa ini adalah imunitas saya sebagai advokat, ya berarti harus bisa menerima bahwa ini bukan suatu perkara yang memang harus masuk penjara. Karena saya pernah minta maaf ke Ahmad Dhani, kemudian Ahmad Dhani memaafkan karena tidak ada komunikasi masalah, ada kewajiban harus saya bayarkan kepada untuk pencabutan perkara. Akhirnya mereka datang ke kantor polisi mengatakan bahwa saya tidak pernah minta maaf dan tidak pernah memaafkan. Itu saja. Soal maaf memaafkan nih, Bang Ahmad Dhani, gimana? Bisakah di sini kemudian dikelirkan soal maaf memaafkan ini? Iya, kan nggak ada buktinya saya pernah ngasih maaf kan. Bukan saya tidak mau memberi maaf ya, tapi orang ini kan orang ngaco nih ya. Karena kalau dimaafkan, nanti dia akan melakukan hal ini lain kepada orang lain gitu loh. Ini tidak perlu dimaafkan. Karena pernah dia minta maaf sama Anton Medan, pernah minta maaf sama siapa lagi. Tapi habis itu melakukan hal-hal ini lagi gitu loh, hal-hal yang perbuatan melawan hukum gitu kan, undang-undangnya kan ada gitu. Tapi kan kalau berjiwa besar kan yang memaafkan kan nggak apa-apa juga ya Mas Dhani. Saya itu memaafkan tidak dalam tanda kutip untuk memberi maaf langsung ya. Mungkin harus melalui proses pengadilan dulu bahwa ini memang perbuatan melawan hukum. Jadi kalau saya maafkan sekarang,
dia nanti suatu saat bisa Ulang lagi. bisa melakukan perbuatan tercela ini kepada orang lain. Maksudnya gitu ini loh. seperti semacam efek jerah gitu. Ya, karena kemarin udah minta maaf sama Anto Medan, udah minta maaf sama apa gitu. Ahok, dan tidak ada efek jerah gitu loh. Jadi orang ini harus dikasih efek jerah gitu. Dan yang bisa memberi efek jerah cuma saya kayaknya. Serius. Iya serius, karena saya tuh nggak bisa. Ya dia udah minta tolong sama siapa aja lah, sama mafia, sama jenderal, sama siapa aja, dan tidak pernah bisa melunturkan saya atau menghentikan saya untuk proses ini gitu. Oke, Bang Farhad mendengar semua ya. Benarkah apa yang dikatakan oleh Ahmad tadi bahwa ketika sudah minta maaf kepada ini itu dan kemudian Anda melakukan lagi, Bang Farhad? Saya kan, oh itu nggak usah dicampuri. Ini persoalannya, saya sudah minta maaf kepada Ahmad Dhani. Ada buktinya di media massa dan tertulis, sudah diterima pengacaranya. Dhani juga kalau merasa nggak pernah memaafkan di YouTube-nya udah jelas. Hanya memang ada kata-katanya harus tetap diproses. Kemudian Ahmad Dhani juga harusnya perlu menyadari bahwa ini bukan hinaan atau fitnahan, tapi ada rangkaian peristiwa yang dimana ahli bahasa yang dibawa oleh pihak kepolisian untuk mengartikan penghinaan pencemaran nama baik tidak boleh diartikan kata per kata. Kalau saya katakan Ahmad Dhani bodoh, itu artinya agar pintar, jangan bodoh. Tahu nggak akibat dari Dhani mengasih kunci mobil kepada anaknya? 7 orang mati, 7 orang tewas. Kemudian Dhani menyuruh anaknya tantang tinju dengan saya. Kalau saya tidak ladeni, saya banci. Kemudian Dhani bilang akan mukulin saya, akan hajar saya. Apa pantas orang yang lagi dikritik, orang yang lagi bermasalah dengan hukum karena anaknya menabrak 7 mati orang harus berkata seperti itu? Kemudian kenapa harus Ahmad Dhani? Ya, halo? Tapi apakah kami mengerti, kami paham dan publik juga mengikuti kok ini perkembangan perseteruan ini. Tapi lagi-lagi Bang, karena ini disaksikan oleh publik juga, kita coba belajar mungkin cara bersiteru yang sehat lah begitu, kalau misalnya boleh dikatakan bersiteru begitu. Sampai berseteru. Harus mentweet di media sosial dengan kalimat-kalimat yang dibaca oleh publik, oleh followers Anda. Cukup banyak Bang, ada 700 ribu begitu. Ini kebanyakan memang keluar dari Twitter Anda begitu Bang Farhad. Apa sih yang dilandasi oleh Bang? Saya ngerti tujuan Bang Farhad adalah hukum, tegakkan hukum gitu. Tapi kalau misalnya di luar hukum Abang juga bermain dengan media sosial, ya bukannya kontraproduktif Bang? Apa yang dibilang di luar hukum? Ini kan proses. Jangan dibandingkan 7 nyawa yang mati dengan 700.000 follower saya. Yang jelas ya, anaknya Ahmad Dhani sekarang sudah diproses hukum dan sudah ada hukumannya. Tinggal Ahmad Dhani belum diproses hukum sebagai orang tua yang ceroboh, yang lalai membiarkan anaknya. Kalau di luar negeri sana ada bapak-bapak yang dihukum 16 tahun penjara karena anaknya menabrak orang mati 3 orang, bayangkan. Nah, saya kemarin dari Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa orang tua yang membiarkan anaknya bawa mobil dan mati, itu juga akan dipidana, bahkan kena pasal pembunuhan. Makanya Dhani, setelah putusan nanti, kami tetap, LSM Hajar Indonesia tetap menuntut agar Ahmad Dhani di penjara dan berpertanggungjawaban kelalaiannya membiarkan anaknya nabrak mati, walaupun kejadian itu sudah 2 tahun lalu. Ke persidangan. Sebenarnya gini ya, kita kan negara hukum. Ya. Kalau kita tidak melalui proses hukum, nanti hukum rimba, gitu kan? Kan ini kan tidak masalah saya saja. Saya juga punya anak kan. Anak saya bisa aja mukulin Farhad di mana aja, atau ponakan saya juga bisa aja mukulin Farhad di mana aja. Tapi kan saya larang itu, ya kan? Kasus hukum lagi nanti ya? Nah, nanti kasus hukum lagi kan, ya makanya ini proses hukum ini harus jelas. Kalau enggak, anak saya, ponakan saya udah nyariin di mana-mana gitu, karena kelihatannya ini udah mulai nggak jelas gitu, udah nggak sabar banget. Ya, gitu. message-nya gini loh Bang Dhani ya. Tadi kan Bang Farhad juga mengatakan ini seorang ayah, mohon maaf sekali lagi ya, yang memberikan kunci mobil ke anaknya. Begitu. Saya nggak pernah memberikan kunci mobil kepada anak saya. Oke lah, tapi sekarang gini, apapun sudah terjadi, kecelakaan itu sudah terjadi. Dan itu hukumnya udah selesai. Nah, makanya sebetulnya yang harus dilakukan oleh Bang Dhani terhadap kasus tersebut sudah selesai atau belum? Sudah selesai, artinya keluarga korban udah nggak ada yang masalah gitu loh. Farhad ini siapa? Dia kan bukan keluarga korban.
Dia kan nggak ikut membiayai keluarga korban sampai saat ini. Tapi kan. ganti rugi dan penyekolahan Sudah selesai R3 semua. segala macam. Ya udah selesai semua. Udah selesai semua. Maksudnya dalam proses saya tidak melakukan kewajiban saya gitu loh. Dan itu kan nggak ada hubungannya gitu loh. Orang sudah jelas di dalam UKUHP, Farhad ini kan pengacara S3 tapi agak bego dikit gitu loh. Dalam KUHP tidak ada seorang ayah bisa kena KUHP itu nggak ada. Boleh tanya sama pengacara siapa aja lah. Tidak ada. Jadi nggak ada hubungannya dengan saya. Dan itu saya tidak pernah melanggar KUHP, dia melanggar KUHP. Gitu. Kita balik ke situ aja gitu. Anda terus menempuh jalur hukum begitu ya. Walaupun tadi di segmen sebelumnya Farhad Abbas mengatakan sudah menyampaikan permintaan maaf termasuk kepada pengacaranya. Gini Mbak ya. Jadi gini, seperti saya nih sama 7 korban, ya kan? Saya juga melakukan perdamaian gitu. Tapi kan proses hukum tetap berjalan. Ya kan? Proses hukum tetap berjalan. Dul tetap dinyatakan bersalah. Ya kan? Dibalikan orang tua gitu. Keluarga memaafkan saya. Saya berdamai dengan saya tetap memberikan santunan ya 5 juta per orang per keluarga 6 orang setiap bulan sampai saat ini tetap saya laksanakan. Itu yang namanya perdamaian ya. Nah, di sini saya kasih tahu lagi di kasus ini di kepolisian semua berkas sudah lengkap. Bukti sudah lengkap. Farhad sendiri sudah mengakui bahwa dia yang men-tweet ya, dan semua ini tidak perlu ahli bahasa. Kalau kata saya, kata-kata di sini tidak perlu ahli bahasa. Jadi bukan hanya dasar goblok dan dasar ayat tolol, tapi banyak termasuk memfitnah saya, katanya saya bangkrut. Katanya saya macam-macam gini-gini ada semua. Jadi ini tidak perlu ahli bahasa, udah jelas. Dan Farhad sendiri sudah mengaku di BAP dan dia meminta maaf kepada saya, minta maaf. Artinya dia udah bersalah. Dia sudah ngaku. Jadi nggak ada alasan lagi untuk pengadilan negeri untuk menganulir status tersangka ini gitu loh. Jangan macem-macem gitu ya. Karena saya sendiri mencium adanya aroma masuk angin nih gitu loh. Dari awal itu si Ramdan dengan Dan itu selalu ngejek orang tua saya. Selalu bilang Farhad anak pejabat, anak wakil ketua komisi yudisial, anak mantan hakim agung. Kebal hukum, ngompor-ngomporin gitu, itu hanya biasa strategi mereka supaya nanti kalau misalnya hanya mempengaruhi. Kemarin aja tuh kalau mau saya persoalkan Ahmad Dhani tuh pergi ngejar-ngejar nyari-nyari hakimnya itu di TV, jelas-jelas dia ingin apa itu yang nggak etis. Jadi dia nggak usah lagi mengatakan kalau ini menang ini karena pengaruh orang tua. Nggak ada, ini kan ada sidang fakta terbuka. Pengacaranya makanya kalau sidang itu jangan ngerokok nongkrong di luar tengah itu di dalam pengadilan. Nah kemudian kalau masalah Ahmad Dhani sudah saya gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan dalam pra peradilan. Mereka juga ini kurang ajar nih, mereka nulis Twitter saya dengan cara-cara fitnah. Makanya saya bilang, Ramdan, kau itu pengacara atau bukan? Kalau seorang pengacara itu harus menghargai, menghormati penegak hukum, menghargai hakim, menghargai yang kamu bilang ayah saya pejabat itu. Jangan saya kayak preman. Tapi karena dasarnya nggak pernah ujian sidang kode etik, tidak pernah disumpah, ya gayanya begini. Ketemu saya bilang ya paling gua kalau dipecat pengacara gua jadi pedagang, jadi tukang kontrakan, kan begitu gaya ngomongnya kayak anak kecil. Makanya saya bilang oke, pada kesempatan ini saya dengan Ahmad Dhani saya juga menyatakan langsung ya, karena selama ini kan belum pernah kita berkomunikasi. Saya minta maaf dengan perkataan-perkataan saya mungkin menyinggung. Tapi itu bukan karena keinginan dan mungkin tidak membuat juga kamu jadi jelek. Bahkan Ahmad Dhani mengatakan berterima kasih kepada Farhad, gara-gara Farhad Abbas anaknya jadi ngetop dan berpenghasilan yang banyak, kan itu jelas-jelas. Tapi terlepas dari itu, saya berharap mudah-mudahan di hari yang bahagia ini kita tunggu putusan yang terbaik. Semoga Ahmad Dhani nggak emosi terus, Ahmad Dhani menjadi Ahmad damai. Salam hormat, salam aku Indonesia. Terima kasih. Permintaan maaf langsung. Ini dikabarkan tadi pertama kali katanya. Ya kalau saya sih nggak ngaruh ya, kan itu kan udah proses hukum ya, udah ke proses hukum dan semuanya itu sudah clear. Intinya hari ini itu semuanya sudah clear bahwa memang tidak ada alasan Farhad untuk tidak menjadi tersangka. Saya bukannya belain polisi ya, polisi juga melakukan semuanya itu melalui proses, tidak langsung menjadi tersangka. Kita mulai 2013 Pak, kita pelapor 2013, 2014, pertanyaan sampai menjadi tersangka, tidak sekonyong-konyong seperti-pertama menjadi tersangka. Artinya gitu. Permintaan maaf yang baru saja dilontarkan oleh Farhad Abbas nggak ngaruh.
Ya saya sih nggak mau minta maaf untuk seperti yang sebelumnya. Permintaan maaf ini dilakukan hanya untuk supaya dia takut di penjara, udah itu aja. Bukan tulus dari dalam hati gitu ya. Baik. Ngerti nggak? Jadi berminta maaf hanya untuk supaya tidak Di penjara. dihukum. Oke. Nah,